Hi, Fitri Arianti here. Nah, in this video, we'll talk about bahasa Inggris Maritim Spelling Phonetic Alphabet in IMO Standard Marine Communication Phrases or SMCP. IMO, or International Maritime Organization, merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO sendiri memiliki tugas dalam pemutahiran legislasi yang ada atau untuk mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru. Nah, setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan navigasi di negaranya dengan menyediakan peralatan aid navigation seperti mercusuar, buoy, dan tanda-tanda yang dibutuhkan. IMO juga mengatur mengenai standarisasi penggunaan alat dan juga keselamatan pelayaran. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara anggota dan aktif dalam berbagai kegiatan IMO sejak tahun 1961 loh. Indonesia juga telah menunjukkan peran aktif serta perhatian dan dedikasinya. Kemudian SMCP, Standard Marine Communication Phrases. Nah, untuk menjadi seorang pelaut internasional yang bekerja di kapal-kapal berbendera Eropa, Amerika, atau Australia, seorang pelaut harus memahami Standard Marine Communication Phrase atau kalimat-kalimat baku komunikasi laut, atau yang lebih dikenal dengan istilah SMCP. Position of the SMCP in Latin practice to Standard Marine Communication Phrases has been compiled. Jadi, tujuan-tujuan dari SMCP ini yang pertama, to assist in the greater safety of navigation and the conduct of the ship, atau membantu secara penuh keselamatan navigasi dan arah kapal. Yang kedua, to standardize the language used in communication for navigation at sea, in port approaches, in waterways, harbors, and on board vessels with multilingual crews. Menjadi bahasa baku yang digunakan dalam komunikasi navigasi di laut, pelabuhan, perairan, dan kapal dengan kru multibahasa. Yang ketiga, to assist maritime training institution in meeting the objective mentioned above. Membantu lembaga pelatihan maritim untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Sejarah singkat SMCP. Kebakaran di kapal Scandinavian Star dengan 158 orang tewas, serta kandasnya kapal tanker Sea Empress yang merusak lingkungan laut dan pesisir sekitar Milford Haven di West English, yang menghasilkan 2 kejadian tragis, banyaknya korban, serta kerusakan pada ekosistem. Kasus Sea Empress yang pada awalnya hanya menumpahkan 2.500 ton minyak mentah dan sebenarnya bisa diminimalkan. Tapi, akibat adanya salah komunikasi yang dilakukan oleh juru masak kantor yang bekerja di kapal tanker Cina, Review, yang sebenarnya hendak menolong si Empress ini, justru mengakibatkan tumpahan minyak semakin banyak hingga mencapai 71.800 ton. Penyelidikan pada kasus tersebut menyimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya jumlah korban dan besar adalah komunikasi yang buruk antara awak dan penumpang akibat pengetahuan bahasa Inggris yang buruk dari kru kapal. Hal ini menyulitkan proses evakuasi para penumpang. Nah, setelah peristiwa tersebut, IMO menunjuk Profesor Peter Trenker dari Jerman untuk memimpin pembuatan SMCP ini. Itu orangnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Sebelum adanya SMCP, para pelaut internasional menggunakan Standard Marine Navigational Vocabulary atau kosakata baku navigasi laut, dikenal dengan istilah SMNV. Jadi ini sebelum SMCP ada ya. Kemudian SMNV terakhir disetujui oleh IMO pada tahun 1985. Pembuatan draft awal SMCP dimulai sejak tahun 1997. SMCP adalah wujud pengembangan dari SMNV sehingga dapat tambahan dan penyempurnaan terhadap SMNV. Jadi, si Bapak Peter ini mulai membuat draft baru pengembangan dari SMNV ini. Kemudian dalam SMCP, the International Radio Telephony Spelling dibutuhkan agar komunikasi lebih jelas. Alfabet ini disebut juga sebagai ICAO Phonetic Alphabet. Alfabet ini diadopsi oleh beberapa organisasi internasional dan nasional loh, termasuk International Telecommunication Union atau I2, International Maritime Organization, IMO itu sendiri, kemudian Federal Aviation Administration, FAA, International Amateur Radio Union, kemudian ada Association of Public Safety Communication Official International, dan berbagai organisasi militer seperti NATO. Maka, tak heran jika alfabet ini lebih dikenal sebagai NATO Alphabet, karena sejak Perang Dunia terjadi, alfabet ini diterapkan oleh NATO yang telah berdiri sejak 4 April 1949. Oke, selanjutnya, mari perhatikan fonetik alfabet ini.
ejaan per huruf yang dipakai bukan lagi ejaan umum seperti A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Tapi di setiap ejaannya kita memakai alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, dan sebagainya. Jadi, phonetic alphabet digunakan untuk menghindari misquote atau salah pemahaman. Misalnya, kita ingin mengatakan DM112. Bisa aja orang lain mendengarnya BN112. Perbedaan antara huruf D and huruf B, huruf M and N. Nah, gitu kan? Apalagi kita menggunakan radio teleponi yang hanya mengandalkan sinyal. Nah, baiklah, demikian penjelasan singkat tentang IMO, SMCP, and phonetic alphabet. And the last, listen and practice this phonetic alphabet spelling. We'll see again on the next video. Thanks for watching and ta-ta! A. Alpha. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Echo. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. India. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. M. Mike. N. November. O. Oscar. P. Papa. Q. Quebec. R. Romeo. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whiskey. X. X-ray. Y. Yankee. Z. Zulu.